Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kaifa halukum anak-anakku sekalian yang berbahagia? Mudah-mudahan kalian semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, hari ini kita melanjutkan pelajaran tematik kita, tema ketiga, subtema kedua, wujud benda. Ya, pada pembelajaran pertama. Kalian perhatikan benda-benda yang ada di sekitar kalian. Ya, begitu banyak benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, benda-benda tersebut itu sangat membantu untuk kegiatan aktivitas kita atau kegiatan aktivitas manusia. Nah, benda tersebut mempunyai wujud, ya. Jadi benda-benda itu mempunyai wujud benda tersendiri. Ya, kalian nanti bisa perhatikan apa saja sih wujud-wujud benda. Nah, nanti selanjutnya kita akan bahas bersama-sama. Ya, baik. Kita akan pelajari wujud benda. Nah, ternyata benda-benda yang ada di sekitar kita itu memiliki wujud. Ada 3 macam wujud benda, yaitu padat, cair, dan gas. Meja, kursi, dan lemari itu adalah contoh benda berwujud padat, atau sering disebut dengan benda padat. Sedangkan air, oli, dan minyak goreng adalah benda yang berwujud cair atau disebut dengan benda cair. Kemudian udara dan uap air itu adalah benda yang berwujud gas atau disebut benda gas. Ya, jadi wujud benda itu ada berapa? Ya, wujud benda itu ada 3: benda padat, benda cair, dan benda gas. Setelah kalian mengetahui wujud benda, ya, wujud benda tadi dibagi menjadi 3: padat, cair, dan gas. Nah, maka sekarang kalian amati gambar yang ada di video ini, ya, atau di buku paket kalian. Ini ada seorang ibu dan seorang anak sedang memasak di dapur, ya. Coba kalian perhatikan benda-benda yang ada di sekitar gambar ini atau di sekitar dapur kalian. Mana sajakah yang termasuk benda padat, benda cair, dan benda gas? Ya, kalian bisa sebutkan wujud-wujud benda yang ada di gambar ini. Benda apa saja yang berwujud padat, berwujud cair, dan berwujud gas? Ya, nah ini seorang ibu sedang memasak di dapur. Kalian perhatikan tuh. Benda padat yang mana? Benda cair yang mana? Benda gas yang mana? Ya, nanti silahkan. Kalau kalian sudah mengetahui jawabannya, nanti tulis jawabannya di buku kalian. Selanjutnya, anak-anakku sekalian yang berbahagia, pekan yang lalu kita sudah mempelajari satuan panjang, ya.
dari mulai sentimeter, meter, kemudian dam, kemudian kilometer. Nah, satuan panjang itu bisa disebut dengan jarak. Jarak merupakan ukuran panjang lintasan yang ditempuh. Selain satuan kilometer, kita juga dapat menyatakan jarak dengan satuan meter. Nah, di sini ada alat yang ada di mobil atau sepeda motor kalian. Ini adalah jarak tempuh kendaraan bermotor. Nah, nama alat ini adalah odometer, ya betul. Nah, yang harus kalian perhatikan untuk mengukur panjang lintasan atau jarak ini adalah ini rumusnya, ya. 1 kilometer itu sama dengan berapa meter? Ya, ada yang tahu 1 kilometer sama dengan berapa meter? Iya, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Nah, ini yang harus kalian perhatikan. Kalau 1 meter, kalau 1000 meter, berapa kilo? Tinggal dibalik. Ya, 1000 meter itu sama dengan 1 kilometer. Selanjutnya ada alat ukur altimeter. Nah, apa itu altimeter? Altimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur ketinggian suatu titik dari permukaan laut. Ya, ini contohnya. Dan biasanya alat ini digunakan untuk mengukur tinggi pesawat. Ya, jadi jarak pesawat ke permukaan laut itu bisa diukur dengan alat altimeter ini. Kemudian juga bisa mengukur tinggi gunung, ya, dari puncak gunung sampai ke permukaan laut menggunakan alat altimeter. Baik, selanjutnya kita akan mencoba menghitung jarak. Ya, di sini ada soal rumah Ana ke danau berjarak 15 km 700 meter. Pertanyaannya, berapa jarak rumah Ana ke danau dalam satuan meter? Ya, jadi jarak rumah Ana berapa tadi ke danau? 15 km 700 meter. Pertanyaannya, berapa jarak rumah Ana ke danau dalam satuan meter? Ya, ingat, pertanyaannya dalam satuan meter. Maka harus ada yang dirubah. Ya, kalian perhatikan gambarnya. Rumah Ana ke danau 15 km 700 meter. Nah, bagaimana penyelesaiannya kalau dijadikan dalam satuan meter? Ya, sekarang kalian perhatikan penyelesaiannya tadi. Rumah Ana ke danau 15 km 700 meter. Nah, ini penyelesaiannya. Kalian perhatikan. 15 km kita jadikan meter dulu. 1 meternya tadi berapa? 1 kilo berapa meter? 1000 meter. Berarti kalau 15 kilo 15 km berarti menjadi 15.000 meter. Kemudian 700 meter tetap. Kenapa? Karena pertanyaannya dijadikan meter. Ya. Perhatikan lagi, 15 km ditambah 700 meter. 15 km kita jadikan meter. Menjadi 15.000 meter. 700-nya tetap, ya, karena 700 meter. Selanjutnya 15 km ditambah 700 meter sama dengan 15.000 meter ditambah 700 meter. Nah, hasilnya adalah 15.000 ditambah 700,
15.700 meter. Iya. Jadi jarak rumah ana ke danau itu adalah 15.700 meter. Ya. Ini cara penyelesaiannya. Ya, kalian bisa mencoba nanti pada latihan yang ada di buku paket kalian. Demikianlah anak-anakku sekalian yang berbahagia, pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik. Selanjutnya nanti akan ada tugas yang Bapak berikan untuk kalian. Nanti kalian kerjakan tugasnya dengan baik. Jangan lupa sholat 5 waktu, jaga kesehatan, dan tetap semangat dalam menuntut ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.